Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK kelas 11 semester 1. Kali ini kita akan mempelajari KD 3.4 menganalisa konsep desain artoprodoplet dan kemasan produk barang atau jasa. Pertama, produk desain oleh Reni Ekowati. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat 1. Memahami pengertian desain produk. Yang kedua, memahami maksud dan tujuan desain produk. Yang ketiga, memahami fungsi desain produk. Keempat, memahami kemasan produk. Yang kelima, memahami fungsi kemasan produk. Yang keenam, memahami tujuan kemasan produk. Dan yang ketujuh adalah memahami klasifikasi kemasan produk. Pengertian dari desain produk. Apa toh pengertiannya? Desain produk merupakan terjemahan dari industrial design. Desain produk bisa disebut juga dengan kemasan, yaitu sebuah ide, pengembangan konsep, pengujian, dan pelaksanaan manufaktur atau jasa. Kalian bisa melihatnya. Desain produk adalah sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan, penelitian, dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual yang menghasilkan laba. Itu yang dinamakan dengan pengertian produk desain. Bagian-bagian desain produk. Apa saja bagian-bagiannya? Desain produk terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, mendesain produk yang benar-benar baru, yaitu membuat rancangan skema baru yang belum pernah ada pada desain sebelumnya. Itu yang dinamakan dengan mendesain produk. Nah, kalian bisa melihatnya. Yang kedua, mendesain atau memodifikasi produk yang sudah ada, didesain lagi, atau melakukan perkembangan terhadap desain produk yang sudah ada, diperbarui. Kalian bisa menyimak yang semula wadahnya biasa saja, diperbarui, wadahnya tetap sama, tetapi dikasih pita atau kembang-kembang, kan menghasilkan produk yang baru. Maksud dan tujuan desain produk. Maksudnya bagaimana? Desain produk mempunyai maksud dan tujuan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru atau untuk menjamin produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Itu yang dimaksud dengan tujuan dari desain produk. Manfaat dari desain produk antara lain: 1. Menghindari kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk. Didesain makanya biar tidak terjadi kegagalan. Kalian bisa melihatnya gambarnya. Yang kedua, memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam membuat produk. Tidak asal-asalan, tapi dilihat yang paling bagus dan paling ekonomis.
Yang ketiga, menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. Yang keempat, menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. Karena ada produk, ada perhitungan, berarti yang digunakan ujungnya nanti untuk menentukan harga produk. Nah, kalian bisa melihat ini ya. Mengetahui kelayakan produk tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih perlu diperbaiki kembali. Tujuan desain produk. Tujuannya apa saja? 1. Sebagai identitas merek dari suatu produk. Yang kedua, untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, mempunyai nilai jual yang tinggi. Untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya. Sekarang musim sepeda apa yang paling tren? Mereknya apa? Kalau mobil demikian halnya. Kalau mainan atau kerajinan apa yang baru ngetren? Yang keempat, untuk membuat produk dengan biaya seminimal mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk. Fungsi dari desain produk itu apa saja? Fungsinya apa? Kalian bisa melihat. Fungsi dari desain produk itu adalah 1. Identitas produk itu sendiri. Identitasnya apa? Oh, ini mobil ada singanya piset, berarti itu adalah identitas. Yang kedua, sebagai pelindung produk biar tidak ditiru. Yang ketiga, menambah nilai jual produk. Kalau semua peralatan yang dijual, kalau untuk piset berarti pakai logo singa yang meraung. Itu yang ada. Kemudian, kemasan produk. Kemasan merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipe prop, elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan dalam gudang, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Itu yang dinamakan dengan kemasan produk yang kreatif. Jadi manfaatnya banyak sekali. Nah, kalian bisa melihat kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek yang mendorong penjualan. Kemasannya bagus, rasanya enak, biasanya cepat lakunya. Kemasan sebagai bagian pertama produk yang didapat pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Kalau kesan pertama begitu menggoda, mesti orang pengen atau tertarik untuk membeli. Pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang. Produsen berusaha memberikan kesan yang baik pada kemasan produknya dan menciptakan model kemasan baru yang berbeda dengan produsen lain yang mempunyai produksi sejenis dalam pasaran yang sama. Kalian bisa melihat bungkus roti walaupun itu sama jenisnya, tetapi karena produknya berbeda-beda, maka kemasannya juga akan berbeda-beda. Pembersih baju atau deterjen juga demikian halnya.
maka yang ada itu adalah desain produk atau kemasan. Semakin bagus orang maka akan semakin tertarik. Fungsi kemasan produk. Fungsinya apa saja? Perusahaan sangat memperhatikan pembungkus suatu barang sebab mereka menganggap bahwa fungsi kemasan tidak hanya sebagai pembungkus, tetapi jauh lebih luas daripada itu. Untuk apa? Si Momoran mengemukakan pengemasan mempunyai dua fungsi. Apa saja fungsinya? 1. Fungsi protektif. Fungsi protektif itu apa? Berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada kemasan dengan menggunakan pengemasan protektif. Para konsumen tidak perlu harus menanggung resiko pembelian produk barang yang rusak atau cacat. Itu fungsi protektif. Yang kedua, fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk. Namun, kemasan juga digunakan sebagai sarana produksi. Menyangkut produksi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, penampilan. Itu juga diperhitungkan dalam kemasan. Selain berfungsi sebagai media pemasaran, kemasan juga memiliki beberapa fungsi lain. Apa saja fungsinya itu? 1. Melindungi produk. Kalian bisa melihatnya. Nah, salah satu fungsi dasar kemasan adalah bentuk, mengurangi terjadinya kehancuran, busuk, atau kehilangan melalui pencurian atau kesalahan penempatan. Fungsi dari dasar kemasan. Yang kedua, memperkuat citra produksi. Nah, kalian bisa melihatnya dari apa? Dari kentang. Biar kemasan tidak rusak, maka dibungkus dengan plastik yang bagus, kemasan yang oke. Beli HP juga demikian halnya. Biar tidak terbentur dalam pengiriman, tidak merusak produk atau barang yang dijual, maka kemasannya dibuat sedemikian rupa menarik. Kemasan memberikan cara menarik untuk menarik perhatian sebuah produk. Itu yang memperkuat citra produksi. Yang ketiga, kombinasi dari keduanya, marketing dan logistik, di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengomunikasikannya. Tujuan kemasan produk. Menurut Low dan Kimber, tujuan dari kemasan pada pelabelan kemasan antara lain 1. Fisikal produksi, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Itu tujuan dari kemasan produk yang pertama. Yang kedua, barrier protect, melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Biasanya pada saat pembelian buah-buahan atau sayuran yang sudah dikupas. Biar apa? Tidak teroksidasi, jadi menghambat oksigen masuk, menghambat uap air masuk, debu. Yang ketiga, container of agreement. Benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersamaan dengan satu paket. Untuk apa?
efisiensi transportasi dan penanganan. Yang kecil-kecil disendirikan dalam satu wadah. Kalian bisa melihatnya ya. Yang keempat, informasi transmisi. Informasi tentang cara penggunaan transportasi, daur ulang, atau membuat paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Yang kelima, reduksi tes. Kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik, menunjukkan tanda-tanda pembukaan. Sangat membantu dalam mencegah pencurian. Paket juga termasuk pemberian kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Kalian bisa melihat biasanya kalau kita beli jangan diterima jika segel sudah terbuka. Dari produsen juga sudah mengingatkan ke diri kita. Biar apa? Tidak ada pembajakan produk, tidak ada pencurian. Itu maksudnya. Yang keenam, convenient. Fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi. Penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. Yang ketujuh adalah marketing. Kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produknya. Sama-sama kita beli barang beraneka macam bentuk, warna, rupa. Biasanya kita tertarik pertama kali jika kemasannya bagus, gitu ya. Nah, demikian halnya dengan yang ada di perusahaan, membuat barang sebagus-bagusnya. Klasifikasi kemasan berdasarkan frekuensi dari pemakaiannya. Kemasan sekali pakai, disposable. Kalian bisa melihat kemasan sekali pakai, disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah dipakai. Contohnya apa? Bungkus plastik untuk es, bungkus dari daun-daunan, kotak karton lipat mineral sari buah, atau karton lipat sari buah. Itu yang ada di frekuensi pemakaian satu kemasan sekali pakai. Yang kedua, kemasan yang dapat dipakai berkali-kali atau berulang kali. Multi-table. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali seperti botol minuman, botol kecap, botol sirup. Yang ketiga, kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen. Semi-disposable. Wadah-wadah tersebut biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah. Misalnya botol air mineral, yaitu tempat air minum di rumah. Kaleng susu untuk tempat gula. Penggunaan kemasan ini, kepentingan ini berhubungan dengan tingkat toksikasi. Berdasarkan struktur sistem kemasan. Klasifikasi kemasan berdasarkan kontak produk dengan kemasan atau berdasarkan letak suatu bahan kemas di dalam sistem kemasan secara keseluruhan dapat dibedakan atas satu, kemasan primer. Kalian bisa melihatnya. Kemasan primer itu bagaimana? Kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan. Misalnya apa? Kaleng susu, botol minuman, bungkus tempe. Itu termasuk di dalam kemasan primer. Kemasan sekunder. Kemasan sekunder fungsinya melindungi kelompok-kelompok kemasan lain. Misalkan kotak karbon untuk wadah susu dalam kaleng, kotak kayu untuk buah yang dibungkus
dan sebagainya. Kemasan tersier. Kemasan tersier yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer dan sekunder. Kemasan ini digunakan untuk melindung sebagai pengangkutan. Misalkan jeruk yang sudah dibungkus dimasukkan ke dalam kardus, kemudian dimasukkan lagi ke dalam kotak dan setelah itu ke dalam peti kemas. Itu kemasan tersier. Jadi dibungkus lagi. Sifat kekakuan bahan kemasan. Kemasan fleksibel. Kemasan fleksibel yaitu bahan kemasan yang mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau patah dan relatif tipis. Misalkan apa? Plastik, kertas, dan foil. Kemasan kaku. Kemasan kaku yaitu bahan kemas yang bersifat keras, tidak tahan terhadap kelenturan, patah bila dibengkokkan, relatif lebih tebal dari kemasan yang fleksibel, misalnya kayu, gelas, logam. Yang ketiga, kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Kalian bisa melihatnya. Kemasan semi kaku atau semi fleksibel yaitu kemasan yang memiliki sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku. Misalkan botol plastik dan wadah bahan yang berbentuk pasta. Berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan, kemasan hermatis tanpa uap dan gas. Kalian bisa melihat sarden, makanan kalengan, itu hermatis tanpa uap dan gas. Kemasan hermatis, kemasan yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara, atau uap air, sehingga kemasan tidak dapat dimasuki oleh bakteri, ragi, dan debu. Wadah-wadahnya biasanya digunakan untuk mengemas secara hermatis adalah kaleng dan botol gelas. Kemasan tahan cahaya. Kemasan tahan cahaya yaitu wadah yang tidak bersifat transparan. Misalkan kemasan logam, kertas, dan foil. Kemasan ini cocok untuk bahan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi, serta makanan hasil fermentasi. Kemasan tahan suhu tinggi. Contohnya apa? Makanan yang berkaleng atau sarden dan sebagainya, sejenis itulah. Kemasan tahan suhu tinggi yaitu kemasan untuk bahan yang memerlukan proses pemanasan, pasteurisasi, dan sterilisasi. Umumnya terbuat dari logam dan juga gelas. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai, perakitan. Yang pertama, wadah siap pakai. Wadah siap pakai, contohnya sekarang susu kalengan kan sekali buka bisa. Makanan, buah, juga demikian halnya. Wadah siap pakai yaitu bahan kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk setelah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya apa? Botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Wadah siap dirakit atau wadah lipatan. Wadah siap rakit yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum diisi. Misalkan kaleng dalam bentuk lembaran, flat, atau silinder fleksibel. Wadah tersebut dari kertas, foil, atau plastik. Kesimpulan pertemuan kali ini yaitu 1.
Desain produk bisa disebut juga dengan desain kemasan, yaitu sebuah ide pengembangan konsep, pengujian, dan pelaksanaan manufaktur atau jasa. Yang kedua, desain produk mempunyai maksud dan tujuan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk. Yang ketiga, fungsi dari desain produk adalah identitas produk itu sendiri sebagai pelindung produk dan menambah nilai jual produk. Yang keempat, tujuan dari kemasan dan pelabelan kemasan antara lain berisikan produk, barat, protek, aglomerat, informasi transportasi, dan marketing. Yang kelima, klasifikasi kemasan meliputi klasifikasi berdasarkan frekuensi dari pemakaian, berdasarkan struktur sistem kemasan, sifat kekakuan kemasan, dan tingkat kesiapan pakai. Demikian pertemuan kali ini. Referensi yang Bu Deni gunakan adalah produk buku dari Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK kelas 11 semester ganjil. Itu yang Bu Deni gunakan sebagai referensi. Jangan lupa subscribe untuk menambah semangat kami dalam menciptakan kemajuan video pembelajaran kali ini. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.